Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran IPA kelas 9 di bab 2 ya. Sekarang yang part 3-nya ya. Oke, masih tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sekarang kita ke reproduksi pada hewan. Nah, yang pertama ada reproduksi aseksual pada hewan. Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama membentuk tunas. Nah, reproduksi aksesual yang membentuk tunas ini itu untuk menghasilkan keturunan. Contohnya ada di hewan Hydra sp, Porifera, dan Coelenterata. Nah, yang kedua ada fragmentasi. Nah, pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih ini disebut dengan fragmentasi. Contohnya pada hewan planaria. Yang ketiga ada parthenogenesis, yaitu parthenogenesis ini yang alami dapat terjadi pada hewan seperti lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Nah, yang kedua ada reproduksi seksual pada hewan. Nah, bisa dilihat di sini, ini dibagi lagi untuk reproduksi seksual pada hewan. Yang pertama yaitu adanya perkawinan antara jantan dan betina, kemudian mengalami fertilisasi atau kehamilan ya. Kemudian dia membentuk zigot, dari zigot membentuk embrio, kemudian dari embrio membentuk suatu individu baru ya. Kemudian ada reproduksi hewan secara seksual dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada hewan vivipar, yaitu merupakan hewan yang beranak. Contohnya kucing, kelinci, kerbau, gajah, badak, sapi, dan lain-lain. Yang kedua ada hewan ovipar, yaitu merupakan hewan bertelur. Contohnya cicak, katak, ikan, burung, ayam, itik, dan banyak lagi ya. Yang ketiga ada ovovivipar, merupakan hewan bertelur dan beranak. Contohnya kadal dan sebagian jenis ular. Nah, kita lanjut. Yang ketiga ada siklus hidup hewan. Nah, perhatikan siklus hewan katak di bawah ini. Ini sebagai contoh aja ya. Katak itu dimulai dari telur, kemudian kecebong, kemudian membentuk suatu berudu, kemudian bertumbuh menjadi katak muda, kemudian katak dewasa, dan seperti itu ya untuk siklus hewan katak. Nah, kalau kalian bisa memperhatikannya, di sini siklusnya terdiri dari 5 siklus ya. Untuk hewan-hewan lain pun juga sama, kebanyakan ada beberapa siklusnya. Kemudian yang keempat ada teknologi reproduksi pada hewan. Nah, inseminasi buatan atau kawin suntik ini merupakan salah satu teknologi reproduksi pada hewan. Nah, inseminasi buatan atau IB merupakan proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina. Nah, dengan bantuan manusia tentunya ya. Contohnya pada sapi ya. Oke. Kemudian cek kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Yang pertama ada adaptasi. Adaptasi pada hewan. Lihat tabel berikut ini. Yang pertama dibagi dari adaptasi pada hewan itu ada adaptasi untuk memperoleh energi. Ternyata di sini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada herbivora, ada karnivora, dan omnivora. Nah, untuk herbivora ini adalah hewan pemakan tumbuhan ya. Untuk karnivora ini hewan pemakan daging, dan untuk omnivora itu hewan pemakan segala. Kemudian yang kedua ada adaptasi fisik. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa bagian juga. Tapi salah satunya aja ya. Ini ada mimikri, yaitu kemampuan hewan dari hasil adaptasi di mana suatu hewan memiliki kemiripan dengan hewan lain. Contohnya banyak. Ada bunglon ya, ada belalang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Nah, di sini
adaptasinya berupa tingkah laku ya. Ya, ada yang perilaku berkelompok, ada yang perilaku mengeluarkan bahan kimia. Kebanyakan yang mengeluarkan bahan kimia contohnya ada di ubur-ubur ya, atau di cumi-cumi dan lain sebagainya. Kalau perilaku berkelompok itu misalnya di ikan yang selalu berkerumun ya di lautan. Oke, lanjut. Yang kedua ada adaptasi pada tumbuhan. Nah, dilihat ada 3 jenis ya, ada perlindungan dan penyokong, yang kedua zat tambahan pada dinding sel, dan yang ketiga ada reproduksi. Oke, next, seleksi alam. Ini yang terakhir ya. Nah, di alam kita ya, terdapat hubungan mangsa dan predator. Umumnya predator itu bergantung pada warna dan bentuk tubuh mangsa dalam mengenali mangsanya. Nah, keberadaan mangsa yang tidak mencolok cenderung menyulitkan predator untuk menangkapnya. Ada hewan-hewan yang sedikit jumlahnya karena tidak mampu mempertahankan hidupnya. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kelestarian hidup, kelangsungan hidup kita ya. Terima kasih. Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.